Sejarah Nusantara seringkali didominasi oleh nama-nama besar. Kita mengenal Sriwijaya sebagai penguasa lautan. Kita tahu Majapahit sebagai imperium yang menyatukan Nusantara. Namun, di antara narasi-narasi agung itu, ada banyak cerita yang seolah terlupakan. Cerita tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya, namun kini namanya hanya terdengar samar. Salah satunya adalah Kerajaan Aru, atau yang juga dikenal sebagai Haru. Kerajaan ini adalah sebuah kekuatan maritim yang tangguh di pesisir timur Sumatera. Mereka tidak tunduk begitu saja pada kekuatan besar di sekelilingnya. Mereka memiliki cerita perjuangan, diplomasi, dan identitasnya sendiri. Membicarakan Aru adalah membicarakan sebuah teka-teki sejarah. Sumber-sumber tentang kerajaan ini tersebar di berbagai catatan kuno. Ada yang dari Tiongkok, ada yang dari Portugis, dan tentu saja dari catatan lokal seperti Nagara Kretagama. Setiap catatan memberikan kepingan informasi yang berbeda. Tugas kita adalah merangkai kepingan-kepingan itu menjadi sebuah gambaran utuh. Gambaran tentang sebuah kerajaan yang pernah menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Kerajaan ini berdiri kokoh selama berabad-abad, dari sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Sebuah rentang waktu yang tidak singkat dan penuh dengan dinamika politik yang luar biasa. Melalui esai ini, kita akan mencoba menelusuri jejak kerajaan Aru yang hilang. Kita akan mulai dari lokasi geografisnya yang strategis. Kita akan bertanya, dari mana sebenarnya nama Haru berasal? Siapakah masyarakat yang membangun peradaban ini? Kita akan melihat bagaimana mereka membangun kekuatan ekonomi dan angkatan lautnya. Kekuatan yang membuat mereka disegani oleh kawan maupun lawan. Perjalanan ini akan membawa kita pada kisah-kisah pertempuran heroik dan persaingan dagang yang sengit. Sebuah upaya untuk mengangkat kembali memori sebuah kerajaan yang perannya sangat penting dalam sejarah maritim Indonesia. Kisah Aru adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh para pemenang. Ada banyak sudut pandang yang perlu kita gali untuk memahami masa lalu secara lebih adil. Kerajaan Aru mungkin tidak sebesar Majapahit atau Sriwijaya. Namun, keberadaannya membuktikan betapa beragam dan dinamisnya lanskap politik di Nusantara pada masa itu. Mereka bukanlah sekadar pengikut, melainkan pemain utama di panggungnya sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan untuk mengungkap misteri Kerajaan Aru, sang penguasa pesisir timur Sumatera yang terlupakan oleh waktu. Untuk memahami kekuatan sebuah kerajaan, kita harus melihat petanya. Lokasi adalah kunci. Kerajaan Aru berada di posisi yang sangat strategis. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar Kabupaten Deli Serdang dan Langkat, Sumatera Utara hari ini. Wilayah kekuasaannya membentang di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera. Pesisir ini berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Selat Malaka sejak dulu adalah urat nadi perdagangan dunia. Siapapun yang menguasai pesisir di selat ini, ia memegang kunci menuju kemakmuran dan kekuasaan. Aru menyadari betul potensi ini. Letak geografis ini memberikan dua keuntungan besar bagi Aru. Pertama, akses langsung ke jalur pelayaran internasional. Kapal-kapal dagang dari India, Tiongkok, dan Arab pasti melewati perairan mereka. Ini membuka peluang besar untuk perdagangan. Aru bisa menjadi pelabuhan transit, tempat para pedagang mengisi perbekalan, atau menjual komoditas lokal yang berharga. Kedua, posisi ini memberikan keuntungan militer. Mereka bisa mengawasi lalu lintas di Selat Malaka. Angkatan laut mereka dapat dengan mudah mencegat kapal musuh, atau melindungi kapal dagang yang menjadi mitra mereka. Posisi ini menjadikan Aru sebagai pemain penting yang tidak bisa diabaikan. Selain menghadap ke laut, Aru juga memiliki akses ke pedalaman Sumatera. Sungai-sungai besar seperti Sungai Wampu dan Sungai Deli menjadi jalur transportasi dari pesisir menuju pedalaman. Dari pedalaman inilah, Aru mendapatkan komoditas-komoditas penting. Hasil hutan seperti kapur barus, kemenyan, dan damar adalah barang dagangan yang sangat dicari di pasar internasional. Kapur barus dari Sumatera bahkan sudah terkenal sejak zaman Romawi kuno. Dengan menguasai akses dari hulu ke hilir, Aru mampu mengendalikan rantai pasok komoditas berharga ini, memperkuat posisi tawar mereka di dunia perdagangan. Kombinasi antara pesisir yang strategis dan pedalaman yang kaya sumber daya alam adalah fondasi kekuatan Aru. Mereka bukanlah kerajaan agraris yang terisolasi di pedalaman. Mereka juga bukan sekadar kota pelabuhan tanpa basis sumber daya yang kuat. Aru adalah perpaduan keduanya, sebuah kekuatan maritim yang ditopang oleh kekayaan alam dari daratan.
Posisi inilah yang memungkinkan Aru untuk tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang mandiri, dan berani menantang hegemoni kerajaan-kerajaan besar yang ada di sekitarnya pada masa itu. Salah satu misteri terbesar yang menyelimuti kerajaan Aru adalah asal-usul namanya. Kata Aru atau Haru muncul dalam berbagai catatan sejarah, namun maknanya masih menjadi perdebatan para ahli. Ada teori yang mengatakan bahwa nama Haru berasal dari kata Aru dalam bahasa Batak Karo, yang berarti keruh atau kacau. Ini mungkin merujuk pada kondisi sungai atau perairan di sekitar pusat kerajaan. Teori lain mengaitkannya dengan kata Haru Hara, yang menggambarkan sifat masyarakatnya yang dianggap suka berperang dan tidak mudah ditaklukkan. Sebuah citra yang memang sering dilekatkan pada kerajaan ini oleh para pesaingnya. Identitas masyarakat Aru juga sama menariknya. Berdasarkan temuan arkeologis dan catatan sejarah, masyarakat Aru diduga kuat berakar dari etnis Batak, khususnya subetnis Karo. Banyak peninggalan budaya seperti arca dan struktur bangunan menunjukkan kemiripan dengan tradisi Batak. Namun, karena lokasinya di pesisir, masyarakat Aru sangat terbuka. Mereka berinteraksi dengan berbagai bangsa. Ada pengaruh Melayu yang kuat karena hubungan dagang di pesisir. Ada juga pengaruh dari India melalui ajaran Hindu-Buddha yang terlihat dari sistem kepercayaan awal mereka sebelum Islam masuk. Ini menjadikan Aru sebagai sebuah masyarakat majemuk. Kepercayaan masyarakat Aru pada awalnya didominasi oleh animisme dan dinamisme lokal, yang kemudian berakulturasi dengan ajaran Hindu-Buddha. Catatan Tiongkok dari dinasti Yuan menyebutkan bahwa penduduk Aru masih memiliki tradisi kanibalisme ritual. Namun informasi ini perlu dikaji dengan hati-hati. Seringkali, catatan dari luar melebih-lebihkan kebiadaban suku lain untuk menunjukkan superioritas mereka. Seiring berjalannya waktu, Islam mulai masuk ke Aru melalui jalur perdagangan. Proses Islamisasi ini berjalan perlahan dan menciptakan lapisan budaya baru di atas tradisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi membayangkan masyarakat Aru adalah membayangkan sebuah mozaik budaya. Di intinya, ada identitas kuat dari suku asli Sumatera, yaitu Batak Karo. Namun, lapisan luarnya diwarnai oleh berbagai pengaruh dari dunia luar. Mereka adalah pelaut ulung, pedagang yang cerdik, sekaligus prajurit yang tangguh. Identitas mereka terbentuk dari perpaduan antara tradisi lokal yang kuat dan keterbukaan terhadap dunia luar. Karakter inilah yang membuat kerajaan Aru mampu bertahan dan bahkan berkembang di tengah persaingan ketat di Selat Malaka. Sebuah identitas yang unik dan kompleks. Kekuatan sebuah kerajaan maritim terletak pada dua pilar utama, ekonomi dan angkatan laut. Kerajaan Aru unggul dalam keduanya. Perekonomian Aru bertumpu pada posisinya sebagai bandar perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan mereka menjadi tempat pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang untuk mencari komoditas khas Sumatera yang sangat laku di pasar global. Komoditas utama yang diekspor oleh Aru adalah kapur barus atau kamper dan kemenyan. Dua produk ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi pada masa itu. Digunakan untuk pengawetan, ritual keagamaan, dan pengobatan di Tiongkok, India, hingga Timur Tengah. Selain kapur barus dan kemenyan, Aru juga memperdagangkan hasil hutan lainnya seperti damar, rotan, dan emas yang didapat dari pedalaman. Mereka juga mengekspor produk laut seperti teripang. Sebagai pelabuhan transit, Aru juga menarik keuntungan dari pajak dan bea cukai yang dikenakan pada kapal-kapal yang singgah. Mereka menyediakan fasilitas seperti air bersih, perbaikan kapal, dan keamanan, yang membuat para pedagang merasa nyaman berlabuh di wilayah mereka. Kemampuan Aru dalam mengelola perdagangan ini menjadikan mereka sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting di pesisir timur Sumatera, menyaingi pelabuhan-pelabuhan besar lainnya. Kemakmuran ekonomi ini memungkinkan Aru untuk membangun pilar kedua kekuatannya, angkatan laut yang tangguh. Catatan Portugis yang ditulis oleh Tomé Pires dalam Suma Oriental menggambarkan Aru sebagai kerajaan yang memiliki banyak prajurit dan armada kapal yang kuat. Angkatan laut ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk melindungi jalur perdagangan mereka dari ancaman bajak laut. Selat Malaka adalah jalur yang ramai, tetapi juga rawan. Dengan angkatan laut yang kuat, Aru dapat menjamin keamanan bagi para pedagang yang berbisnis dengan mereka. Ini meningkatkan reputasi Aru sebagai mitra dagang yang bisa diandalkan.
Fungsi kedua Angkatan Laut Aru adalah sebagai alat pertahanan dan ekspansi. Mereka tidak ragu menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatan mereka dari ancaman kerajaan lain. Sejarah mencatat, Aru beberapa kali terlibat perang dengan kekuatan yang lebih besar, seperti Majapahit dan Kesultanan Malaka. Kemampuan mereka untuk melawan, bahkan terkadang menang, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan maritim mereka. Angkatan laut inilah yang menjadi tulang punggung kemandirian Aru. Mereka adalah bukti nyata bahwa di Nusantara, kekuasaan tidak hanya diukur dari luas daratan, tetapi juga dari kemampuan menguasai lautan. Struktur pemerintahan kerajaan Aru menunjukkan perpaduan antara sistem tradisional dan pengaruh luar. Di puncak kekuasaan, terdapat seorang raja yang memegang otoritas tertinggi. Raja ini tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik dan militer, tetapi juga sebagai figur spiritual bagi rakyatnya. Sistem suksesi atau pergantian raja kemungkinan besar bersifat turun-temurun, mengikuti garis keturunan. Di bawah raja, terdapat Dewan Penasihat, yang terdiri dari para bangsawan, tetua adat, dan panglima perang. Mereka membantu raja dalam mengambil keputusan-keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan perdagangan. Administrasi wilayah Aru kemungkinan terbagi menjadi dua. Pertama adalah wilayah inti di sekitar pusat pemerintahan, yang dikendalikan langsung oleh raja. Kedua adalah wilayah-wilayah taklukan di sepanjang pesisir, yang dipimpin oleh datu-datu, atau pemimpin lokal. Para datu ini memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri, namun mereka harus mengakui kedaulatan Raja Aru, dan membayar uti secara berkala. Sistem seperti ini memungkinkan Aru untuk mengontrol wilayah yang luas tanpa harus menempatkan pasukan di setiap sudut. Loyalitas para datu dijaga melalui ikatan perkawinan, perjanjian, atau terkadang ancaman kekuatan militer. Kehidupan budaya masyarakat Aru sangat kaya dan beragam. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ada lapisan-lapisan pengaruh yang membentuk budaya mereka. Tradisi asli Batak Karo terlihat dalam arsitektur rumah, sistem marga, dan beberapa ritual adat. Pengaruh Hindu-Buddha dari India meninggalkan jejak dalam bentuk arka-arka dewa dan struktur candi, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibandingkan di Jawa. Salah satu temuan penting adalah arca perunggu Buddha di kota Rentang, yang menunjukkan adanya komunitas Buddhis di Aru. Kehidupan budaya mereka sangat sinkretis, menyerap unsur-unsur baru tanpa meninggalkan tradisi lama. Seiring waktu, pengaruh Islam menjadi semakin signifikan. Para pedagang Muslim dari Gujarat dan Persia tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran agama. Proses Islamisasi di Aru terjadi secara bertahap, dimulai dari komunitas pesisir dan kalangan elit kerajaan. Raja Aru bahkan tercatat pernah mengirim utusan ke Tiongkok dengan nama Muslim. Namun Islam di Aru tidak serta-merta menghapus kepercayaan lama. Banyak tradisi lokal yang tetap bertahan dan berakulturasi dengan ajaran Islam, menciptakan sebuah praktik keagamaan yang unik. Keragaman budaya inilah yang menjadi salah satu ciri khas peradaban kerajaan Aru. Sebagai kekuatan yang sedang naik daun di Selat Malaka, kerajaan Aru tidak bisa menghindari interaksi dengan imperium besar pada masanya, yaitu Majapahit. Hubungan antara Aru dan Majapahit, penuh dengan dinamika, berubah-ubah dari hubungan sebagai negara bawahan, menjadi lawan yang sengit. Dalam kitab Nagarakertagama, yang ditulis pada tahun 3665, nama Aru tercantum sebagai salah satu dari sekian banyak negeri di Sumatera yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Ini menunjukkan bahwa pada puncak kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Aru setidaknya secara nominal mengakui kekuasaan Majapahit. Namun, pengakuan ini tampaknya tidak berlangsung lama dan tidak sepenuh hati. Sifat Aru yang mandiri dan kekuatan maritimnya membuat mereka sulit untuk dikendalikan sepenuhnya dari jauh. Aru seringkali bertindak sesuai kepentingannya sendiri, terutama dalam hal perdagangan. Mereka menjalin hubungan langsung dengan Tiongkok, pesaing ekonomi utama Majapahit. Catatan dari dinasti Ming menunjukkan bahwa Aru beberapa kali mengirim utusan langsung ke Kaisar Tiongkok untuk meminta pengakuan dan perlindungan. Sebuah langkah diplomatik yang cerdas untuk mengimbangi pengaruh Majapahit di kawasan tersebut. Ketegangan antara Aru dan Majapahit akhirnya memuncak menjadi konflik terbuka. Salah satu perang terbesar tercatat terjadi pada akhir abad ke-14. Menurut para Raton dan Kidung Sundayana,
Majapahit mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran untuk menaklukkan Aru yang dianggap membangkang. Perang ini digambarkan sebagai pertempuran yang sangat dahsyat. Meskipun Majapahit memiliki pasukan yang lebih besar, Aru memberikan perlawanan yang luar biasa gigih. Kekuatan Angkatan Laut Aru dan penguasaan medan pesisir Sumatera menjadi tantangan berat bagi pasukan Majapahit. Meskipun sumber-sumber Jawa mengklaim kemenangan Majapahit, perlawanan Aru meninggalkan kesan yang mendalam. Kemampuan mereka untuk menghadapi imperium sekelas Majapahit dalam perang besar menunjukkan bahwa Aru bukanlah kerajaan kecil yang bisa diremehkan. Konflik ini adalah bukti nyata dari semangat kemandirian Aru. Mereka lebih memilih berperang untuk mempertahankan kedaulatan daripada tunduk di bawah kekuasaan asing. Episode ini menjadi salah satu babak paling heroik dalam sejarah kerajaan Aru, menegaskan status mereka sebagai kekuatan regional yang patut diperhitungkan di Selat Malaka. Setelah pengaruh Majapahit mulai memudar pada abad ke-15, muncul kekuatan baru yang mendominasi Selat Malaka, Kesultanan Malaka. Berdirinya Malaka sebagai pusat perdagangan Islam terbesar di Asia Tenggara secara langsung mengubah politik dan ekonomi regional. Bagi Aru, Malaka adalah tetangga dekat yang menjadi saingan berat. Keduanya bersaing untuk menguasai jalur perdagangan, menarik para pedagang internasional, dan memperluas pengaruh politik di pesisir Sumatera. Hubungan antara Aru dan Malaka diwarnai oleh persaingan dagang, intrik politik, dan konflik militer yang berkepanjangan. Tomei Pires dalam Suma Oriental memberikan gambaran yang jelas tentang persaingan ini. Ia menyebut Aru sebagai salah satu musuh utama Malaka. Menurutnya, Aru adalah kerajaan yang sangat kuat dan rajanya selalu berperang dengan Raja Malaka. Persaingan ini bukan hanya soal ekonomi, ada juga dimensi agama di dalamnya. Malaka adalah pusat penyebaran Islam yang kuat, sementara Aru pada awalnya masih memegang teguh tradisi non-Islam. Malaka seringkali melancarkan serangan ke Aru dengan dalih jihad untuk memperluas pengaruh Islam, sekaligus untuk menyingkirkan pesaing dagangnya. Salah satu episode paling terkenal dari konflik ini adalah serangan Malaka ke Aru pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah. Menurut Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, Malaka mengirim armada besar yang dipimpin oleh laksamana-laksamana terbaiknya untuk menaklukkan Aru. Namun, Aru sekali lagi menunjukkan ketangguhannya. Pertempuran berlangsung sengit baik di laut maupun di darat. Meskipun Malaka akhirnya mengklaim kemenangan dan berhasil menduduki ibu kota Aru, untuk sementara waktu, mereka gagal menaklukkan Aru secara permanen. Perlawanan rakyat Aru yang militan membuat Malaka sulit untuk mempertahankan pendudukannya. Persaingan dengan Malaka ini membentuk karakter Aru sebagai negara yang selalu waspada dan siap berperang. Mereka terus memperkuat angkatan laut dan benteng pertahanan mereka. Di sisi lain, konflik yang terus-menerus ini perlahan-lahan menguras sumber daya Aru. Mereka harus menghadapi kekuatan yang didukung oleh jaringan perdagangan Islam yang sangat luas. Meskipun Aru berhasil mempertahankan kemerdekaannya selama puluhan tahun dalam menghadapi tekanan Malaka, persaingan tanpa henti ini menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemunduran kerajaan tersebut. Kisah kejayaan kerajaan Aru harus berakhir pada abad ke-16. Runtuhnya kerajaan ini bukanlah disebabkan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan, baik dari dalam maupun dari luar. Faktor eksternal memainkan peran yang sangat besar. Persaingan tanpa henti dengan Kesultanan Malaka, dan kemudian dengan penerusnya, Kesultanan Johor, telah menguras banyak energi dan sumber daya Aru. Selain itu, muncul kekuatan baru yang lebih besar dan lebih agresif di kawasan itu, Kesultanan Aceh Darussalam, yang berada di ujung utara Sumatera. Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ali Muqayyad Shah dan kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh pesisir Sumatera di bawah panjinya. Aceh ingin menguasai perdagangan lada dan menjadi satu-satunya gerbang bagi pedagang Eropa yang datang ke Sumatera. Aru, dengan pelabuhannya yang strategis dan sumber dayanya yang kaya, menjadi target utama ekspansi Aceh. Terjepit di antara dua kekuatan besar, Aceh di utara dan Johor Riau di selatan, posisi Aru menjadi semakin sulit. Mereka harus berjuang di dua front yang berbeda. Serangan besar-besaran dari Kesultanan Aceh pada pertengahan abad ke-16 menjadi pukulan telak bagi Aru.
Menurut catatan sejarah, pada tahun 1539, Aceh melancarkan invasi besar ke wilayah Aru. Kali ini, kekuatan militer Aceh terbukti terlalu kuat untuk dibendung. Ibu kota Aru berhasil direbut dan dihancurkan. Meskipun perlawanan lokal mungkin masih berlanjut di beberapa daerah, kekalahan ini menandai berakhirnya Aru sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat dan mandiri. Wilayahnya kemudian jatuh di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Runtuhnya Aru membawa dampak besar bagi lanskap politik di pesisir timur Sumatera. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Aru segera diisi oleh Aceh. Ini memperkuat posisi Aceh sebagai penguasa tunggal di Selat Malaka bagian utara. Bagi masyarakat lokal, penaklukan ini membawa perubahan besar. Identitas budaya Aru yang sinkretis perlahan-lahan terkikis oleh pengaruh budaya Melayu Islam dari Aceh yang lebih dominan. Meskipun kerajaannya telah runtuh, nama dan warisan Aru tidak sepenuhnya hilang. Ia bertransformasi dan menjadi bagian dari cikal bakal kesultanan-kesultanan Melayu yang kemudian muncul di wilayah tersebut, seperti Kesultanan Deli dan Serdang. Meskipun kerajaan Aru telah lama runtuh, warisannya tidak sepenuhnya lenyap di telan zaman. Jejak-jejak keberadaannya masih bisa kita temukan hingga hari ini, baik dalam bentuk peninggalan fisik maupun warisan tak benda. Salah satu situs arkeologi terpenting yang diduga kuat sebagai pusat kerajaan Aru adalah situs Kota Rentang di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Di lokasi ini, para arkeolog menemukan sisa-sisa bangunan candi, pecahan keramik dari Tiongkok dan Vietnam, serta arca-arca kuno. Temuan-temuan ini menjadi bukti bisu tentang kemajuan peradaban dan luasnya jaringan perdagangan yang dimiliki Aru. Selain peninggalan arkeologis, warisan Aru juga hidup dalam ingatan kolektif dan tradisi lisan masyarakat lokal. Nama Haru atau Aru masih disebut dalam hikayat-hikayat Melayu dan Tarombo, atau silsilah, marga-marga Batak Karo. Kisah-kisah tentang kepahlawanan dan perlawanan Aru terhadap kekuatan besar menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat di pesisir timur Sumatera Utara. Semangat kemandirian dan keberanian Aru dalam mempertahankan kedaulatannya menjadi inspirasi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan ini juga terlihat dari nama-nama tempat yang masih menggunakan kata Aru atau variasinya. Lalu, mengapa mempelajari sejarah kerajaan Aru menjadi penting bagi kita hari ini, terutama bagi generasi muda? Pertama, kisah Aru mengajarkan kita bahwa sejarah Indonesia jauh lebih kaya dan beragam daripada yang seringkali digambarkan. Ada banyak pemain penting di luar Jawa dan Palembang. Aru adalah bukti bahwa di pesisir Sumatera pernah berdiri sebuah kekuatan maritim yang mandiri, berani, dan memiliki peradaban yang maju. Ini memperkaya pemahaman kita tentang kebesaran masa lalu bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari. Kedua, sejarah Aru memberikan pelajaran berharga tentang diplomasi dan ketahanan. Di tengah kepungan kekuatan yang lebih besar, Aru mampu bertahan selama berabad-abad dengan menggunakan kombinasi kekuatan militer, kelihayan diplomasi, dan kecerdasan dalam berdagang. Mereka tidak pasrah pada nasib, tetapi aktif mencari jalan untuk menjaga kedaulatan. Semangat inilah yang sangat relevan untuk Indonesia hari ini. Di tengah arus globalisasi dan persaingan antar negara, semangat kemandirian dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh Aru, adalah pelajaran yang tak ternilai harganya. Mempelajari Aru adalah mempelajari akar ketangguhan bangsa kita.